من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam tersebut terlimpah pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan pada umat beliau termasuk diri kita, mendapatkan syafaat fi dunya hatta ilal akhirah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Dzikir, bab tentang keutamaan berzikir. Hadis yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairil a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqid dhahabi wal warqi khairil lakum min an talqaw 'aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala qala dzikrullah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kuberitahukan kepadamu suatu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhanmu, dan yang paling menaikkan derajatmu, dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada berjuang melawan musuh, kamu membunuh musuhmu atau musuh membunuhmu? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, iya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Riwayat lain menyebutkan dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah ia lebih utama daripada orang yang berjuang di jalan Allah? Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia memenggal orang-orang kafir atau orang musyrik dengan pedangnya sehingga ia terbunuh atau berlumuran darah, tetaplah orang yang selalu berzikir kepada Allah lebih utama daripadanya satu derajat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Keutamaan zikrullah ini berdasarkan keadaan umum, karena dalam keadaan tertentu maka sedekah, jihad dan amalan tertentu lainnya lebih utama daripada amalan lainnya. Untuk itulah banyak hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan amalan-amalan itu dengan keutamaan masing-masing menurut keadaannya. Sedangkan zikrullah dapat dilakukan setiap saat dan keadaan. Yang lebih penting dan istimewa dari itu telah disebutkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Misalnya pakaian dibersihkan dengan sabun, besi dibersihkan dengan api dan seterusnya. Dan hati yang dapat dibersihkan hanya dengan zikrullah. Tidak ada lebih utama dalam menyelamatkan manusia dari azab melainkan zikrullah. Karena hadis di atas telah menyebutkan bahwa zikrullah adalah pembersih hati, maka zikrullah adalah amalan yang paling utama. Karena semua amalan dapat disebut sebagai ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Sedangkan sumber keikhlasan adalah hati yang bersih. Atas dasar inilah, sebagian ahli sufi berpendapat bahwa maksud zikir dalam hadis di atas ialah zikir qalbi, bukan zikir jahri atau bersuara. Yang dimaksud zikir qalbi adalah senantiasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan. Tidak diragukan lagi bahwa zikir seperti ini lebih utama daripada ibadah lainnya.
Untuk itu orang yang telah mencapai keadaan seperti itu tidak akan meninggalkan ibadah, karena setiap anggota lahir dan batinnya akan mengikuti hatinya yang selalu berzikir kepada Allah. Jika hati selalu dalam keadaan berzikir, maka seluruh anggota badan akan mengikutinya. Jika sudah asyik berzikir, siapakah yang tidak mengetahuinya? Masih banyak hadis lain yang menyebutkan bahwa zikrullah adalah amal yang paling utama. Seseorang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, amalan apakah yang paling utama? Jawabnya, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Disebutkan dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah dan semuanya mengingat Allah adalah lebih besar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat yang dibaca oleh Salman radhiyallahu anhu tersebut mengisyaratkan tentang ayat ke-1 pada juz ke-21. Pengarang kitab Majalisul Abror berkata, hadis di atas menyebutkan bahwa zikrullah lebih baik daripada sedekah, jihad dan ibadah lainnya, karena zikrullah sebagai tujuan dan ibadah lainnya hanyalah sebagai sebab atau alat saja. Zikir dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama zikir dengan lidah, dan yang kedua zikir dengan hati atau zikir qalbi. Zikir qalbi lebih utama daripada zikir lidah karena disertai dengan muraqabah dan tafakkur hati. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang menyebutkan berpikir sesaat lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari Sahal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullah itu pahalanya 700.000 lebih banyak daripada orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa sedekah, jihad dan amal ibadah lainnya memiliki keutamaan sendiri pada saat-saat tertentu. Oleh karena itu makna hadis ini tidak perlu dipertengkarkan, diperdebatkan lagi bahwa yang satu lebih utama daripada yang lain. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, berdiri sesaat di jalan Allah lebih baik daripada 70 tahun ibadah di rumahnya. Salat adalah ibadah yang paling utama. Namun dalam keadaan menghadapi orang-orang kafir, maka jihad lebih utama pada saat itu. Demikianlah apa yang kita dengarkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman maksud dari hadis tentang pentingnya kita selalu berzikrullah. Dari setiap amal ibadah pasti dalamnya ada zikrullah, karena zikir adalah tujuan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka setiap ibadah pasti adalah zikrullah, termasuk sholat ya adalah bagian dari zikrullah. Dalam Al-Quran dikatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ini adalah menunjukkan bahwa sholat adalah zikir yang utama juga. Maka mari kita perbanyak zikir kita, zikir pagi dan zikir petang. Ini sangat penting karena Rasulullah SAW selalu menyampaikan pentingnya amal ibadah kita akan disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setiap pagi dan petang. Maka pergantian penjagaan malaikat atas dunia ini, maka seluruhnya itu amal-amal kita akan dibawa oleh malaikat ditujukan kepada Allah Ta'ala. Maka penting bagi kita pada dua waktu, yaitu pada saat ya pagi ya dan pada saat petang, kita selalu menjaga zikir kita kepada Allah insyaallah. Jadi habis sholat subuh dan habis sholat asar ini adalah yang afdal. Maka mari kita perbanyak zikir ini untuk bisa mendekatkan dan semakin cinta kita kepada Allah insyaallah. Demikian, dan mari kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.